Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, 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 jeder. Hari ini saya ingin mengajak sahabat petir untuk mengetahui negara-negara mana saja yang melegalkan dan negara mana saja yang melarang kripto ini. Ya. Jadi banyak negara yang setuju adanya uang kripto ini dan ada negara yang tidak setuju ya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Karena mata uang kripto adalah salah satu contohnya yang melejit saat ini adalah Bitcoin. Bitcoin ini kerap diperdebatkan ya di banyak negara, termasuk juga Indonesia. Salah satu aspek yang menyebabkan perdebatan legalitas Bitcoin yakni harganya tidak stabil, kadang naik, kadang turun ya. Kalau sudah naik, alhamdulillah dia melejit. Siapapun pemegang mata uang itu akan diuntungkan. Namun apabila dia turun, banyak orang yang dirugikan. Di Indonesia sendiri, perdagangan mata uang kripto diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu Bapeti, ya, Kementerian Perdagangan. Jadi uang kripto itu di bawah Kementerian Perdagangan, bukan Kementerian Keuangan. Kenapa demikian? Karena di Indonesia uang kripto itu dianggap aset ya. Itulah dia kira-kira. Mata uang kripto atau aset kripto di Indonesia itu dilarang digunakan sebagai alat transaksi. Namun dia diizinkan sebagai alat investasi, aset investasi. Nah, jadi ini perlu kita ketahui bersama kenapa dia di bawah Kementerian Perdagangan. Mata uang kripto di Indonesia masuk dalam kategori komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Ingat ya, di bursa berjangka. Ya, ini pelan-pelan terjadi perubahan. Yang awalnya ditolak ya sebagai alat pertukaran mata uang, akhirnya coba diizinkan tapi sebagai alat komoditi. Ya, dia diizinkan sebagai aset ya. Lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Nah, mungkin ini bisa kita bahas lebih lanjut dalam daftar negara yang melegalkan ya, yang melegalkan dan yang melarang mata uang kripto. Daftar negara yang melarang Bitcoin. Nah, dilansir dari salah satu Investopedia, banyak negara yang khawatir dengan gejolak mata uang kripto. Selain itu, banyak regulator ya. Berbagai negara tak yakin dengan sistem mata uang kripto yang tersentralisasi. Ya, ini perlu kita ketahui. Dan dianggap bisa mengancam sistem moneter yang saat ini ada. Kenapa demikian? Dengan adanya uang kripto, sekarang orang tidak mau lagi menabung. Dengan adanya uang kripto, orang sudah mulai malas deposito. Kenapa? Karena uangnya itu dibelanjakan untuk mata uang kripto. Mereka tahu ke depan uang kripto ini betul-betul melejit ya. Di sisi lain, negara-negara yang melarang mata uang kripto juga biasanya menggunakan argumen aset kripto akrab digunakan untuk tindakan ilegal seperti jual beli narkoba serta pencucian uang. Kenapa mereka takutkan seperti itu? Ya karena mereka tak bisa masuk ke situ. Ya kita berharap negara-negara yang melarang itu cobalah negara itu pelajari dulu kripto itu seperti apa. Ini kripto ini nggak bisa dicegah lagi. Ini anak-anak milenial sekarang ini mengharapkan ke depan semuanya asetnya kripto, tidak lagi menggunakan uang kertas gitu. Beberapa negara yang telah jelas ya melarang uang kripto, ya, aset kripto tidak bisa mendapatkan dukungan dari sistem perbankan dan keuangan untuk diperdagangkan digunakan di negara tersebut. Berikut daftar negara yang melarang diantaranya adalah Cina. Regulator Cina telah secara terang-terangan melarang perdagangan uang kripto. Salah satunya Bitcoin. Setiap bank dan institusi keuangan seperti penyedia jasa pembayaran dilarang untuk bersosialisasi dengan setiap kegiatan terkait mata uang kripto. Kenapa bisa seperti ini? Karena apabila orang menggunakan mata uang kripto, ini tidak menguntungkan negara itu. Kenapa?
Tidak ada satupun bank atau mungkin jasa keuangan yang lain bisa mengambil keuntungan di mata uang kripto itu sendiri. Jadi keuntungan diambil oleh negara yang menciptakannya, orang yang menciptakan kripto ini. Jadi otomatis ya pemerintah kesal karena tidak menguntungkan bagi negaranya. Nah, tapi ya informasi yang saya peroleh ternyata Cina membuat kripto tersendiri dalam bentuk yuan, ya itu urusan negara itu sendirilah. Aturan dia yang buat, ya terserah dia apa yang mau dia lakukan. Selain itu, perdagangan mata uang kripto juga dilarang di Cina, seperti juga dalam setahun terakhir sibuk menerapkan larangan kegiatan penambangan ya Bitcoin dan lainnya di negara itu. Kemudian negara yang melarang lagi siapa tuh? Rusia. Pemerintah setempat tidak memiliki aturan sama sekali yang terkait dengan mata uang kripto. Namun demikian Rusia melarang digunakannya uang kripto untuk transaksi barang dan jasa. Ya, kenapa? Karena negara itu nggak bisa masuk. Kenapa? Kripto itu punya aturan sendiri, tidak mengikuti aturan negara itu. Maka banyak negara yang menolak. Siapa lagi? Itu ada Vietnam. Pemerintah Vietnam dan bank pemerintah setempat menegaskan mata uang kripto bukanlah metode pembayaran yang legal. Meski di sisi lain tidak ada regulasi mengenai mata uang kripto sebagai aset investasi. Ya. Negara menolak, tapi rakyatnya banyak yang ikut. Ini sedap ini gitu. Siapa lagi yang melarang? Bolivia, Kolombia, Ekuador. Ternyata negara-negara ini sempat melarang, tapi akhir-akhir ini banyak terjadi perubahan-perubahan kebijakan di negara tersebut. Bank Sentral Bolivia telah melarang digunakannya uang kripto, diantaranya Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Sementara itu di Kolombia, Bitcoin dilarang digunakan baik sebagai mata uang maupun aset. Ya. Jadi banyak negara yang oke, banyak juga negara yang tidak oke terhadap mata uang kripto. Mereka tidak tahu ini kripto susah untuk dicegah ya, karena negara-negara lain banyak juga yang menggunakan kripto gitu. Daftar-daftar negara yang melegalkan mata uang kripto ya. Jadi kalau ada yang melarang, sekarang ada yang melegalkan. Banyak negara yang memang hingga saat ini belum memiliki ketentuan yang jelas mengenai mata uang kripto, di antaranya Bitcoin. Regulator memilih menggunakan pendekatan wait and see ya, kita lihat nanti gitu. Atau menunggu perkembangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dalam jangka waktu yang panjang. Mereka melarang, tapi nanti kita pelajarin dulu, akhirnya nanti diizinkan ya. Seperti salah satu contohnya ya kita Indonesia. Tadi dilarang, akhirnya dibolehkan dalam bentuk aset, dalam bentuk investasi. Sedap ini. Kemudian Amerika Serikat, ya, pemerintah Amerika Serikat cenderung memiliki kecenderungan kebijakan yang lebih positif terhadap mata uang kripto, di antaranya Bitcoin. Meski beberapa pemerintah, ya, khususnya cenderung memilih untuk mencegah atau mengurangi penggunaan mata uang kripto untuk transaksi ilegal. Beberapa perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat seperti Microsoft, Subway, dan Overstock telah menerima pembayaran. Ini sedap ini. Pemerintah melarang, tetapi bagian perekonomian sebagian besar mengizinkan. Ya. Lama-lama memang diizinkan akhirnya kalau semua masyarakat dapat menerimanya. Selain itu, mata uang digital juga telah diterima untuk diperdagangkan di pasar derivatif. Wah, ini sedap. Satu sisi ditolak, satu sisi dia diterima. Ya. Jadi kita jujur saja ya, dalam masalah mata uang ini kita tetap ikutin saja, terutama teman-teman yang berada di penambangan petir. Ini gratis loh, kita tidak dirugikan di sini. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Pelan tapi pasti yang namanya Pi Network ini benar-benar mulai meroket. Pi Network ini benar-benar mulai melejit. Sudah banyak orang yang siap menerima mata uang kripto, walaupun di berbagai tempat masih ada yang mencegah, masih ada yang melarang. Ternyata di Amerika Serikat, Kanada, memiliki pendekatan dan kebijakan yang cenderung ramah terhadap uang kripto ini.
Salah satu contohnya Bitcoin dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan oleh regulator setempat. Ya, ini sedap ya. Dilarang dan diizinkan, tapi ada aturan mainnya. Bagaimana dengan Australia? Sama seperti Kanada. Australia tidak menganggap uang kripto dan aset kripto ini sebagai uang atau mata uang asing. Kantor Perpajakan Australia, ATO, sebagai regulator mengatur mengenai aset untuk ditarik pajak kapital. Ya, ini dia dilarang, tapi kalau mau beredar dikenakan pajak, berarti nanti akan terjadi legal dan boleh ditransaksikan di sana. Bagaimana Uni Eropa? Beberapa negara di Uni Eropa melalui European Court of Justice (ECJ) mengatur mengenai pembelian dan penjualan mata uang kripto. Beberapa aturan aset kripto terkait dengan penjualan dan pembelian mata uang digital ini sebagai layanan yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai PPN di Uni Eropa. Nggak bisa ngelak bro, ya jadi mau tak mau terima, tapi ada aturan main, katanya kena pajak gitu. El Salvador. El Salvador adalah salah satu negara di dunia yang mengizinkan mata uang kripto terutama Bitcoin sebagai alat tukar. Kongres telah menyepakati usulan Presiden Nayib Bukele untuk mengadopsi mata uang kripto diantaranya Bitcoin sebagai alat tukar dan pembayaran. El Salvador mengizinkan dia. Ya tak bisa dicegah lagi. Saat ini memang banyak negara yang menolak. Namun pada akhirnya mereka menerima kripto dan membuat aturan-aturannya. Memang kalau kita berbicara kripto, ini tidak bisa direm lagi. Terutama ini angkatan milenial ya. Mereka juga ingin instan, mereka juga ingin segala sesuatunya itu mudah, tidak sulit. Makanya mereka menginginkan kripto itu terus tetap ada. Jika ada negara yang menolak tentang kripto, berarti dia menolak pendapatan bagi negaranya sendiri. Ini perlu diingat dan ini perlu diperhatikan bagi negara-negara yang ada. Jadi bagi penambang petir, komunitas Pi Network, berbahagialah kita yang terus melakukan penambangan-penambangan. Pada saatnya nanti kita akan mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Sehat-sehat selalu penambang petir dimanapun berada. Semoga kita ke depan nantinya masih bisa mendengar, masih bisa melihat perkembangan kripto. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Maret atau bulan April ini sudah mulai launching dan nilai untuk Pi mungkin sudah ditetapkan ya. Namun testnet tetap ada terus berkembang untuk menyempurnakan daripada aplikasi Pi Network nantinya. Jadi kita nanti bermain lebih banyak di Pi browser ya, tidak lagi di Google. Demikian, terima kasih yang telah mengikuti video ini. Semoga kita akan mendapatkan informasi-informasi lainnya yang dapat kita serap dari perkembangan situasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jeder, 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 jeder.